Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdani dan teman saya Maulida. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teologi aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baiklah, langsung saja, ini dia. Aliran Asy'ariyah. 1. Sejarah lahirnya aliran Asy'ariyah. Aliran ini dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari yang lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan meninggal pada tahun 330 Hijriah atau 943 Masehi. Beliau masih keturunan dari sahabat besar Abu Musa al-Asy'ari, yaitu seorang tahkim dari perang Siffin dari pihak Sayyidina Ali. Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah hanya sampai usia 40 tahun. Setelah itu secara tiba-tiba ia mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Basrah bahwa ia telah keluar dari paham Mu'tazilah. Yang menjadi latar belakangnya adalah bahwa ia bermimpi bertemu Rasulullah pada malam ke-10, 20, dan 30 bulan Ramadan. Dalam mimpi itu Rasulullah memperingatkannya untuk segera keluar dari paham Mu'tazilah dan segera membela paham yang telah diriwayatkan dari beliau. Yang kedua, pengaruh ajaran Asy'ariyah. Apabila kita memperhatikan tokoh-tokoh Asy'ariyah yang dalam perkembangannya diidentikan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka dapat dikatakan bahwasanya pengaruh ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak terlepas dari beberapa hal. Yang pertama, kepintaran tokoh sentralnya yaitu Imam al-Asy'ari dan keahliannya dalam perdebatan dengan basis keilmuan yang dalam. Yang kedua, tokoh-tokoh Asy'ariyah tidak hanya ahli dalam bidang memberikan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan dalam mengembangkan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah melalui perdebatan, namun juga melahirkan karya-karya ilmiah yang menjadi referensi hingga saat ini. Yang ketiga, doktrin-doktrin teologi Asy'ariyah. Doktrin-doktrin teologi Asy'ariyah itu terbagi menjadi 7, yaitu 1. Sifat Allah. 2. Pelaku dosa besar. Yang ketiga, dalil adanya Allah. Yang keempat, kekuasaan Allah dan perbuatan manusia. Yang kelima, melihat Allah di akhirat. Yang keenam, kedudukan Al-Quran. Yang ketujuh, pemakaian akal dan wahyu. B. Aliran Maturidiyah. 1. Sejarah lahirnya aliran Maturidiyah. Aliran ini dinisbatkan kepada Imam al-Maturidi. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad ibn Mahmud al-Maturidi. Ia dilahirkan di Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand di Asia Tengah. 2. Pengaruh aliran Maturidiyah terhadap pengembangan dunia Islam. Aliran Maturidiyah ini telah meninggalkan pengaruh yang sangat besar. Hal ini dapat kita pahami karena manhajnya yang memiliki ciri mengambil jalan tengah antara dalil akil dengan dalil naqli. 3. Sekte-sekte Maturidiyah dibagi menjadi 2, yaitu golongan Samarkand dan golongan Bukhara. 4. Doktrin-doktrin teologi Maturidiyah ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Sifat Allah. 2. Pelaku dosa. 3. Kekuasaan Allah dan perbuatan manusia. 4. Melihat Allah di akhirat. 5. Kedudukan Al-Quran. 6. Pemakaian akal dan wahyu. C. Perbedaan dan persamaan antara golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Persamaannya: 1. Kedua aliran ini lahir akibat reaksi terhadap aliran Mu'tazilah. 2. Menyatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat dan Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya tetapi dengan pengetahuannya. Perbedaannya: 1. Tentang perbuatan manusia. 2. Tentang fungsi akal. Dan 3. Tentang janji dan ancaman Tuhan.
Sekian dan terima kasih, itulah penjelasan kami tentang materi teologi aliran Asy'ariyah dan teologi aliran Maturidiyah. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.